Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan di sekolah kami. Tema proyek yaitu kearifan lokal. Kami memberi judul Local Wisdom. Perlu dilakukan karena merupakan satu yang baru dalam pembelajaran di sekolah yang mendukung berjalannya kurikulum Merdeka Belajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi penting dilaksanakan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan di awal. Proyek ini diberikan untuk memberikan penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar bagi para peserta didik di lingkungan sekitarnya. Tergerusnya kebudayaan dan segala kekayaan budaya yang kita punya merupakan dasar kami mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal. Rasa bangga dan kepedulian melestarikan budaya kurang tertanam di generasi muda Indonesia saat ini. Minat mereka untuk mempelajari kurang. Mereka lebih tertarik belajar kebudayaan asing. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya informasi yang dieksplor para remaja. Dengan dasar masalah tersebut, kami melaksanakan proyek dengan tema kearifan lokal. Pelestarian seni budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan keberagaman. Kebudayaan sebuah daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan budaya dunia. Permasalahan yang saya dan tim hadapi dalam menjalankan proyek ini adalah seputar perencanaan dan pelaksanaan. Karena saat ini kondisi penderita COVID yang jumlahnya naik turun menyebabkan siswa belajar di rumah dan di sekolah berubah-ubah secara tiba-tiba. Dengan dasar masalah situasi darurat di Jakarta yang berubah-ubah, alhamdulillah kami tetap bisa melaksanakan proyek tersebut. Rencana matang dengan 2 tipe disiapkan, sosialisasi proyek ke siswa dan orang tua bisa dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya kami juga melakukan tes diagnostik untuk melihat kepemahaman anak terhadap budaya yang mereka miliki. Jika diuraikan, perbedaan dari kedua rencana tersebut terdapat pada waktu pelaksanaan, ruang belajar, guru pendamping, dan proses penilaian. Waktu tersebut meliputi bagian untuk pembekalan, bagian waktu untuk latihan, bagian waktu untuk penataan stand, dan bagian waktu untuk proses penilaian. Pembekalan dan latihan materi yang disiapkan dan diberikan ke siswa juga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, baik belajar dari rumah ataupun belajar di sekolah. Selanjutnya untuk ruang belajar, kami membagi menjadi ruang pembekalan atau belajar dan ruang penilaian. Itu pun berbeda keduanya. Ruang kelas yang dipakai jika menggunakan Zoom mungkin bisa lebih perampingan pengisi materi. Tapi kalau di kelas maka penjadwalan sesuai dengan jam pelajaran di sekolah. Untuk proses penilaian juga dibedakan antara rencana A dan rencana B, mengingat waktu dan tempatnya. Untuk menilai kreativitas siswa dalam hal berjuang melestarikan kearifan lokal dengan sajian lagu, tarian, display stand daerah, dan presentasi berbahasa Inggris. Dari semua yang sudah dilakukan pada proyek ini, maka kami bisa melihat hasil yang dirasakan untuk siswa. Pertama, wawasan kebudayaan bangsa bertambah. Yang kedua, tumbuhnya rasa bangga dan cinta tanah air. Yang ketiga, terjalin kerjasama yang baik di antara siswa tersebut. Yang keempat, terlaksana kegiatan gotong royong. Yang kelima, terjalin silaturahmi antara orang tua yang terlibat memberi support pada kegiatan proyek ini.
Dan akhirnya sampai proses penilaian pun bisa berjalan dengan lancar. Pada saat itu kami menggandeng BKOMG untuk ikut menilai, berperan sebagai juri. Demikian informasi berbagi praktik baik dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.